Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adalah Setiawan. Saya adalah JPK 11 Kota Blitar dari SMK di Kota Blitar. Yang mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara dan menggali beberapa informasi terkait dilema kita yang secara umum nanti akan dialami oleh semua pimpinan, khususnya adalah dalam interaksi. Di sini nanti juga saya sudah bertemu dan berkumpul dengan narasumber, yaitu dengan Ibu Lili Astuti selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota Blitar. Selamat pagi, Lili. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Bersama beliau nanti akan berbagi pengalaman terkait dilema etika dan tentunya ada solusi-solusi yang disampaikan oleh beliau sebagai seorang pemimpin khususnya pada instansi pendidikan. Nanti yang akan saya tanyakan beberapa hal terkait dengan dilema etika. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan ke Bu Wiwi bahwa dilema etika ini seringkali nanti kita ditemukan dan juga mengalami secara pribadi maupun nanti secara berkelompok. Nanti ada beberapa pertanyaan, Bu Wiwi. Pertanyaan yang pertama, Bu Wiwi, ketika menjadi seorang pemimpin khususnya kepala sekolah, secara pengalaman pribadi, pernahkah Ibu Wiwi dihadapkan pada dilema etika khususnya pada posisi yang Ibu pimpin kira-kira? Terima kasih Pak Wiwi. Dimanapun dilema etika itu mesti semua orang, bukan hanya kepala sekolah, pernah mengalami kasus itu. Tapi kita bagaimana bisa memilih memilah ini yang masuk yang harus urgent, bagaimana yang bisa kita selesaikan. Apalagi kalau kita dihadapkan ke beberapa peserta didik di sekolah manapun, kita kalau lihat dari casingnya itu mesti baik-baik saja. Tetapi bagaimana attitude-nya, etikanya seorang siswa, apalagi sekolah yang merupakan kategori best unit. Memang sekarang itu banyak anak-anak kita itu, ya bukan anak kita ya, generasi kita, generasi Z sekarang itu memang secara EQ itu memang bagus ya. Tapi bagaimana secara karakter, budi pekerti itu yang perlu disosialisasikan. Bagaimana yang baik dan benar. Karena kalau baik aja belum benar, tapi benar juga belum tentu baik. Tapi kedua-duanya benar. Untuk mengatasi seperti ini masalahnya, yang pertama kita harus mengadakan sosialisasi dulu. Bagaimana kita berkarakter. Sekarang ini kan karakter dengan apalagi kita kan sudah ada P5 ya. Tapi jadi P5 itu bukan hanya melaksanakan kegiatan, tapi bagaimana wujud dari karakter itu yang kita harus apresiasikan. Kalau sudah itu beberapa kali kita adakan motivasi, penggalan karakter, bagaimana baik dan benar. Anak-anak kita itu perlu contoh. Apalagi kita sebagai seorang guru, tuturi handayani kasau tunsulode mambang kasau tuturi handayani. Seorang guru harus di depan, di belakang, di tengah. Kalau ini kita sudah bisa melaksanakan, memaknai yang benar, insya Allah anak kita bisa mengikuti. Kalau kita sendiri sebagai pendidik belum bisa melaksanakan itu, misalkan paling nggak 80-90% lah. Kalau 100% nggak bisa ya, karena 100% dari Allah. Itu insya Allah anak kita. Tapi kalau kita saja belum bisa melaksanakan total sebagai seorang pendidik, iya agak sulit. Karena anak-anak kita itu sangat bukan hanya teori, tapi bagaimana contoh-contoh yang harus dimudah. Kalau hanya teori aja berarti bayangan gimana toh. Tapi kalau contoh, bagaimana contoh kita ngajarin anak kita, dada berarti masuk. Bagaimana mengucapkan terima kasih, kita ajar dulu, kita nggak usah malu. Misalkan ada siswa, terima kasih ya nak, mohon maaf ya, itu nggak apa-apa, nggak usah malu. Jadi nggak malu, nggak usah. Aku terima kasih ke siswanya, nggak usah. Jadi apapun kita salaman dengan mereka, anak-anak sudah masuk dengan tertib, kita ucapkan terima kasih.
terima kasih ya kamu sudah hari ini sudah masuk dengan tertib, dengan disiplin gitu ya. Terus misalkan nanti kita suatu ketika bisa terlambat juga. Saya mohon maaf ya Nana, hari ini saya belum bisa tepat waktu karena tadi di perjalanan tiba-tiba ban saya kempes, bensin saya. Jadi seorang pendidik jangan merasa malu mengucapkan terima kasih dan bermaaf. Kalau dua itu sudah kita jalankan, insya Allah anak-anak mesti mengikuti. Itu harus yang urgent, nggak mahal. Nah, kan nggak kan kita tidak mengeluarkan dana kan, hanya terima kasih dan mohon maaf. Untuk hal-hal yang lainnya mengikuti. Sekarang itu banyak orang itu tapi nggak benar, itu ya. Makanya bagaimana benar nih siswa, benar nih orang kita harus benar nih. Kalau pintar insya Allah dengan Google dengan apa sudah bisa. Tapi bagaimana kita benar nih bahasa kita itu ya. Jadi bahasa yang benar. Jadi intinya yang pertama kita harus bisa mengucapkan terima kasih dan mohon. Itu aja yang fondasi yang dasar. Setelah itu kalau ada kasus-kasus kita pilih dulu. Oh kasus ini seperti ini. Kita tidak bisa menyamakan kasus satu. Oh ini teknik pelaksananya cara mengatasi karena menyangkut dengan bukti ya gitu kan. Ada orang yang pintar tapi nanti kita hari ini tidak bisa. Kita harus menyentuh hatinya, kolomnya dulu. Kalau saya gitu. Terima kasih luar biasa jawabannya. Saran kali pertanyaan langsung dijawab dengan solusinya. Ini tadi sampaikan bahwa sekolahnya adalah sosialisasi. Jadi guys, ketika kita melaksanakan sosialisasi itu ada tantangan. Kita perlu dukungan dari orang-orang sekitar. Selama ini kira-kira secara pengalaman kita apakah dukungan dari orang lain yang mengerti kita bekerja itu tidak bisa sendiri. Apalagi kepala sekolah itu hanya public figure menurut saya ya. Jadi kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, butuh bakat, butuh bapak guru, butuh semuanya. Itu dukungan yang pertama. Jadi bagaimana kita kolaborasi dulu antara kepala ini semuanya. Jangan menganggap kepala sekolah satunya, tidak. Kita tuh satu sekolah ini menjadi suatu keluarga. Satu keluarga itu kalau satu sakit, semua akan sakit. Ya kalau satu happy, semuanya happy. Itu yang pertama. Dukungan berarti dukungan semua komponen yang ada di lembaga tersebut. Setelah itu, kalau sudah ada siswa juga bagian dari kelompok kita, dari lembaga ini. Kalau misalkan ada siswa yang sakit, ya kita harus mengadakan semuanya. Nggak bisa kita menyentuhnya semuanya. Jadi hanya sebagai seorang guru, saya nggak mau mengajar itu harus peduli dengan keluarga. Keluarga di sini adalah anak-anak kita, adalah diambil keluarga kita, bagian dari keluarga kita. Jadi jangan ada gap antara ayah, ibu, dan anak. Ini karena satu keluarga. Seperti kayak satu lidi, hilang satu, mulai ini mau hilang minggu. Jangan hilang satu juga. Iya, sama hari ini siswa kita ada yang tidak masuk. Kita sebagai guru, sebagai wali kelas harus tahu kemana kita. Sakitnya apa dulu? Kalau sakitnya memang hari ini sakitnya kok banyak berarti kita harus mengadakan sosialisasi tentang penumbuhan karakter. Kalau misalnya sakitnya ada narkoba, berarti harus sosialisasi kepada narkoba. Jadi kita dilihat dulu ketika sakitnya dulu, dan itu perlu dukungan dari semua. Kepala sekolah nggak bisa kalau nggak dapat info dari kepala sekolah harus kalau dibagikan lihat sesuatu nggak bisa. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan mesti ada masukan dari beberapa siswa atau sumber, karena kita adalah satu keluarga, tidak bisa bekerja dengan sendiri. Kita artinya nanti kita menjalankan itu ya semuanya yang terlibat semua komponen, tidak ada yang tidak. Satu saja tidak terlibat gagal kita. Iya, sesuai kapasitasnya. Pertanyaan berikutnya begini, ketika dari seorang pemimpin memutuskan itu tidak hanya
tidak untuk banyak ketika memutuskan sesuatu. Ternyata dulu dari secara pengalaman pribadi ketika memutuskan, maka ini yang aku ini saya revisi pernah itu secara pengalaman berarti ini melakukan itu. Setiap kita mengambil keputusan, sebelum mengambil keputusan kita mesti sudah dipikir matang-matang, harus dikonsisten dengan beberapa komponen, ya harus itu. Pada saat kita menentukan jangan setengah-setengah. Kita begitu menentukan kita nggak bisa menarik kita lagi, ya sudah harus kita laksanakan kebijakan saat itu. Tapi begitu kebijakan dilakukan kemudian nggak lama, karena setiap kegiatan itu ada revisinya mesti. Nah dari revisi itu tapi bukan dari kita harus melaksanakan. Ya sudah, kita sebagai pimpinan nggak boleh nanti kan ada program ini tapi harus dilaksanakan. Setelah itu evaluasi kegiatan ini itu. Artinya secara kesimpulannya pernah melakukan itu, tetapi sampai kesimpulannya agar lebih baik gitu ya. Iya, lebih baik. Luar biasa. Ini terakhir nih Bu, ini pertanyaan terakhir terkait dengan apa yang sudah dilakukan tadi sebagai pimpinan. Kira-kira itu harapan atau mungkin kedepannya itu seperti apa terkait dengan apa yang harus dilakukan harapan. Ya, kedepannya kita ingin menjadi manusia meluruskan pemerintahan kita menjadi manusia seutuhnya artinya apa? Jiwa, fisik, rohani menjadi komponen manusia yang lebih baik. Nah, yang lebih baik kan? Bukan yang saat ini, berarti harus saat ini besok harus mencari solusi yang lebih baik lagi. Itu tujuan utama sebenarnya nggak terlalu ini ya. Jadi menumbuhkan karakter siswa Indonesia manusia. Nah, itu menjadi manusia yang baik. Nah, kan gitu kan? Berarti ini yang kalau saya lebih fokus ke karakter dan itu nomornya akhlaknya. Kalau secara pribadi saya pengalaman banyak karena untuk moral itu penting ya. Kalau secara akademik bisa cari dari mana-mana. Ketika tadi disampaikan Bu Wiwi bahwa akhlaknya belum perlu kita sampai tidak menutup kemungkinan yang kedepannya mereka akan bermanfaat pada bangsa dan negara. Itu ya, terima kasih banyak di atas waktunya dan jawabannya yang luar biasa. Ini akan menjadi motivasi untuk mungkin pimpinan-pimpinan yang lain agar nanti visi dan misi terkait dengan terima kasih selalu Pak Yudi. Semoga pesan saya hanya satu, jadi guru bergerak itu penggerak itu harus selalu bergerak, jangan guru menjadi stagnan dan jadi pilot proyek percontohan. Jangan lelah untuk bergerak, tetap jadi guru bergerak begitu lulus diam aja, lebih sih nggak harus senantiasa bergerak, menggerakkan roda sekolah untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas pesan yang akan saya berikan terus ini Bu Wiwi, bergerak dan menggerakkan ya, jadinya dari ini. Terima kasih Wiwi. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Wiwi selaku pimpinan kepala sekolah di Negeri 1 Kota Padang yang mana saya sampaikan luar biasa jawaban dan juga nanti pengalaman secara pribadi. Harapannya nanti hal ini nanti juga akan tertular pada pimpinan-pimpinan sekolah yang lain dan juga mungkin instansi yang bisa menjadi motivasi untuk lebih berkontribusi pada bangsa dan negara. Saya Setiawan CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ibu ya, mohon maaf sebelumnya ini mengganggu waktunya. Sebentar ini terkait dengan pembelajaran saya terkait dengan pemahaman dilema etika. Ini saya juga perlu pengalaman dari orang lain, khususnya adalah kepada seorang pemimpin. Di sini karena kita notabene adalah pendidikan, maka nanti tentunya adalah kepala sekolah sebagai pimpinan kita. Terkait dengan dilema ITK itu nanti ada beberapa yang perlu saya gali dari Pak Bebi. Tadi saya sudah sampaikan pada awalnya, yaitu terkait dengan motivasi saya nanti mungkin bisa saya terapkan untuk kedepannya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Bebi. Boleh Pak Bebi? Siap. Oke, baik Pak Bebi.
Begini Pak Bibi ya, terkait dengan dilema etika tentunya semua orang pasti mengalaminya kan begitu ya, tak terkecuali seorang pemimpin pun juga sama mengalaminya. Di sini saya nanti lebih fokus kepada instansi pendidikan, terutama adalah kepala sekolah. Ini menurut Pak Bibi ini ya, terkait dengan dilema etika ini, kira-kira kan tentunya sudah pernah mengalami. Untuk mengidentifikasi hal seperti itu, kira-kira itu sebenarnya bagaimana Pak Bibi? Ya. Baik Pak Yuli, untuk pengambilan keputusan ya ini terkait pengambilan keputusan, saya itu sering melihat jenis kasusnya terlebih dahulu. Kasus ini merupakan untuk kepentingan individu ataukah kelompok ataukah masalah ini atau kasus yang sedang terjadi ini keputusan nanti untuk semua kalangan. Jadi melihat jenis kasusnya Pak Yuli. Artinya yang utama adalah nanti ketika ingin mengidentifikasi, maka lihat dulu kasusnya seperti apa. Begitu Pak Bibi. Betul. Oke, baik. Terus berikutnya Pak Bibi, ketika sudah melihat kasusnya nih, kira-kira sebagai pimpinan Pak Bibi ini gimana cara menjalankan pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang ini sama-sama dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama penting, tetapi harus tidak bisa berjalan secara bersamaan. Kira-kira seperti apa? Betul Pak Yuli ya. Dari keputusan yang diambil ini memang harus hati-hati Pak Yuli terkait dengan dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama baik untuk lembaga sekolah. Nah, itu seringkali itu saya menganalisis terlebih dahulu kasus yang ada Pak Yuli. Jadi dengan menganalisis itu otomatis nanti bisa mengutamakan dari kasus itu keputusan yang sekiranya nanti untuk kepentingan umum gitu. Jadi urgenisasinya betul ya, lebih prioritas mana yang lebih penting meskipun sama-sama harus dilaksanakan, begitu Pak Bibi. Betul. Ketika nanti sudah seperti itu tentunya kan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan ya, atau prosedur. Kalau secara pengalaman Pak Bibi itu kira-kira langkah-langkah atau prosedur pengambilannya seperti apa, gambarannya seperti apa Pak Bibi? Ya, kalau langkah-langkah ini memang bervariasi ya, tergantung dari jenis kasusnya tadi. Kalau yang sering kali kita lakukan mungkin ya bersama-sama, itu yang pertama seperti yang saya sampaikan itu melihat kasusnya dulu. Kasus ini urgent untuk kepentingan pribadi, kelompok ataukah untuk umum. Kemudian dari kasus yang sudah dipetakan jenisnya ini diklasifikasikan tentang urgenitasnya. Nah, kalau ini yang diutamakan yang mana? Nah, setelah itu dikomunikasikan dengan tim. Kebetulan di sekolah SMA di Ponorogo Blitar ini mempunyai tim manajemen. Jadi setiap kasus yang muncul akan dibicarakan bersama, nanti bisa mengambil keputusan untuk kepentingan umum. Begitu Pak Yudi. Oke, baik, luar biasa ya tanggapannya berdasarkan pengalaman secara pribadi dari Pak Bibi. Terkait dengan pengambilan keputusan tentunya itu nanti pasti melibatkan banyak orang, tidak hanya satu atau dua, karena di sini kan berupa instansi Pak Bibi. Kira-kira nih yang sudah diamati dari Pak Bibi tentunya itu tantangan seperti apa ketika mengambil keputusan? Ya. Jelas keputusan itu sesuai dengan temanya dilema etika, pasti muncul tantangan yang muncul, dan sering itu adalah setiap keputusan tidak bisa diterima oleh semua pihak. Jadi bisa tanda kutip itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, namun keputusan ini sudah diambil karena sesuai dengan kebutuhan umum atau untuk kepentingan bersama. Makanya di sini nanti tantangannya selain pro dan kontra, yang kontra itu pasti tidak mendukung keputusan yang diambil. Biasanya mungkin akan melanggar ataukah nanti malah membuat peraturan ini tidak bisa berjalan. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Edi. Tadi juga disebutkan oleh Pak Teddy terkait dengan identifikasi itu adalah melihat kasus terlebih dahulu. Tentunya ketika melihat kasus itu muncullah beberapa mungkin gambaran penyelesaiannya, penyelesaian secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau menurut Pak Teddy kira-kira nanti bagaimana cara menjadwalkan atau nanti menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang sudah ada, apakah secara langsung di tempat ataukah perlu nanti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan terkait dengan dilema etika.
Terkait dengan jadwal ini langsung ataukah tidak, itu kembali lagi ke jenis kasusnya Pak Yuli. Kalau memang kasus itu bisa diselesaikan secara langsung, itu akan kita ambil secara langsung. Namun ada kasus-kasus tertentu yang itu tidak bisa diputuskan di tempat maupun secara langsung. Jadi ini harus kita komunikasikan dengan tim, terus nanti cara penyampaiannya bagaimana, dan kembali lagi keputusan nanti harus untuk kepentingan bersama. Oke, oh itu berarti agak betul ya apa yang disampaikan. Kita lanjutkan Pak Bibi. Ini terkait dengan seseorang ataukah nanti faktor-faktor selain orang yang tentunya itu nanti mungkin mempengaruhi ketika mengambil keputusan, entah itu nanti mempermudah ataukah justru malah nanti mempersulit. Menurut Pak Bibi, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini kita khususkan yang mempermudah saja terkait dengan pengambilan kasus-kasus dilema etika yang Pak Bibi alami secara pribadi? Selama untuk mengambil keputusan ini jelas ada orang-orang yang ikut andil dalam pengambilan keputusan. Kalau orang berarti ini dalam lembaga sekolah kita punya tim manajemen Pak Yuli. Jadi di sini tim manajemen itu akan mengelola kasus yang muncul dan nantinya akan menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik. Kalau faktor-faktor atau hal-hal lain jelas kita kembali ke peraturan Pak Yuli. Kita sekolah itu punya tata tertib, punya aturan kepegawaian, punya aturan sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu juga akan mendukung jika ada pelanggaran ataupun ada kasus-kasus yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa kembali ke peraturan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Betul ya, artinya tetap ada tim Pak Bibi ya, yang dari faktor seseorang dan faktor-faktor yang tertentu. Oke, baik Pak Bibi ya. Ini yang terakhir nih Pak Bibi ya, pertanyaan terakhir nih. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Bibi tadi secara runtut dan lengkap, luar biasa penyelesaiannya, menurut Pak Bibi, pembelajaran apa yang dapat Pak Bibi petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan pada saat menghadapi dilema etika yang begitu luar biasa, mungkin banyaknya ya? Kira-kira seperti apa Pak? Baik Pak Yuli, terkait pengambilan keputusan sesuai dengan tema pembicaraan kita hari ini, dilema etika, itu bagi saya yang pertama itu adalah setiap kasus itu tidak bisa langsung diselesaikan. Jadi harus dianalisis dulu, harus diklasifikasi dulu kasus-kasus ini butuh waktu ataukah langsung. Terus yang kedua itu keputusan tidak bisa diterima untuk semua pihak. Pasti ada yang pro dan kontra. Namun dari keputusan yang diambil itu harus tetap mengutamakan untuk kepentingan bersama. Nah, dan yang ketiga, keputusan yang diambil ini alangkah baiknya selalu dikomunikasikan, karena apapun, karena ini untuk kepentingan bersama, otomatis ini keputusan dari komunikasi yang baik. Itu Pak Yudi, luar biasa Pak, harapannya ini seperti itu. Dan apa yang sudah disampaikan dari awal hingga akhir, kalau menurut saya secara pribadi Pak Yudi, itu akan membuat motivasi saya, membuat punya gambaran ketika mungkin saya juga akan dihadapkan pada hal yang serupa dengan Pak Bibi. Ya, harapannya nanti bagaimana dengan apa yang sudah saya pelajari dari Pak Bibi, pengalaman dari Pak Bibi itu nanti akan menjadi salah satu dasar saya ketika saya dihadapkan permasalahan yang nanti berhubungan dengan dilema itu. Terima kasih Pak Bibi atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat siang. Terima kasih kembali Pak Yudi, semoga sukses. Amin.